Kisah pemuda kaya yang menikahi gadis desa. Episode 1 dan 2. Haruskah aku meninggalkan kotaku dan tinggal di desa yang kumuh ini? Batin pemuda itu, sambil menatap kosong perkebunan dari balik kaca mobilnya. Jangan khawatir, di sana kamu akan mendapat pengalaman baru, kata ibunya yang duduk di sebelahnya. Jawab pemuda itu tanpa menoleh ke arah ibunya. Pemuda itu hanya menghela nafas panjang. Dia tidak bisa mengatakan tidak, karena dia tidak ingin melawan kehendak ibunya. Ya Allah, kenapa anak hamba terlihat sangat dingin? Ini membuat hamba bingung untuk bisa menebak apa sebenarnya yang dia pikirkan. Batin Humaira, yang tidak lain ibu dari pemuda itu. Beberapa saat kemudian, 3 mobil mewahnya memasuki halaman pesantren Awan Putih, yang terletak di desa A. Pak Kiai dan istrinya sudah berdiri di depan halaman rumah. Mereka menyambut pemuda itu dengan ibunya. Para santri yang membantu menyiapkan penyambutan itu langsung tertegun melihat 3 mobil mewah yang ada di halaman. Masya Allah, mobilnya bagus banget. Iya seperti rombongan Pak Presiden. Kira-kira siapa ya di dalamnya? Mungkin tamu penting Pak Kiai. Itu sebabnya kita diminta untuk bantu-bantu di kediaman Pak Kiai. Wajar mereka berbisik mengagumi mobil mewah itu. Secara mereka orang desa, yang tidak pernah melihat mobil mewah masuk ke desa mereka. Sayang, ayo keluar, kakekmu sudah menunggumu tuh, kata Humaira pada anak lelakinya itu. Dengan malas pemuda itu keluar dari mobil. Semua orang termasuk Ana dan 2 sahabatnya, yang diperintahkan mengantar minuman ke ruang tamu Pak Kiai, berhenti sejenak, ketika pandangan mereka tidak sengaja tertuju pada pemuda tinggi yang berkulit putih, dengan sepasang bola mata yang hitam berkilau, bibirnya tipis menggoda, dan gaya rambutnya belah tengah, yang baru keluar dari mobil. Dia berdiri tegak menatap Pak Kiai tanpa ekspresi. Ya Allah, siapa itu? Tampan banget, ucap Vida sambil tersenyum simpul. Apakah dia manusia? Lebih tepatnya apakah dia seorang pangeran dari negeri dongeng? Lanjut Vida. Vida, jaga pandanganmu. Kita ini santriwati pesantren Awan Putih, yang terkenal dengan akhlaknya. Jadi jangan segitunya menatap laki-laki, tegur Siva. Ana hanya menghela nafas panjang. Melihat kelakuan sahabatnya itu, sudahlah. Sebaiknya kita cepat antarkan minuman ini. Setelah itu kita kembali ke asrama. Biar gak kena marah sama Ustazah Aisyah, kata Ana setelah melihat pemuda itu selintas. Setelah mendengar perkataan Ana, mereka bertiga langsung bergegas masuk ke rumah Pak Kiai. Setelah pemuda itu keluar dan disusul oleh ibunya, melihat anak dan cucunya, Kiai Hanif dan istrinya, yang didampingi oleh para ustadz dan ustazah, dengan penuh semangat menyambut mereka. Aira, selamat datang di rumah Munak. Di mana suamimu? Tanya ibunya setelah melepas pelukannya dari Humaira. Humaira tersenyum bahagia, melihat wanita yang sudah memiliki keriput di wajahnya itu. Dia sedang melakukan perjalanan bisnis, makanya tidak ikut, jawab Humaira. Oh begitu. Ah iya, bukankah ini Alvin cucuku? Kata nenek tua itu sambil menatap cucunya dengan penuh kerinduan. Karena terakhir kali mereka ketemu saat Alvin masih kecil. Iya Umi, dia adalah Alvin yang ingin belajar di pesantren Abi, sahut Humaira. Mengapa harus ngobrol di luar? Sebaiknya kita lanjutkan obrolan ini di dalam, kata Kiai Hanif menyarankan. Semua orang langsung mengangguk dan masuk bersamaan ke rumah Kiai Hanif. Sedangkan Alvin masih terdiam dan mengikuti ibunya dengan patuh. Ustazah, mereka siapa? Tanya Ana sehabis menyajikan minuman di ruang tamu. Namun sebelum keluar, Ana tidak sengaja saling pandang dengan Alvin sebentar. Tapi tatapan Alvin begitu dingin, seolah bukan manusia yang ada di bumi. Ana langsung menunduk ketika melihat Alvin juga melihatnya. Ana adalah gadis cerdas dan soleha yang dikenal kalem dan ramah. Meski dia bukan gadis paling cantik di pesantren, tapi dia adalah gadis paling bersinar, dan tak ada yang tidak mengenalnya. Dia itu Kak Afra Humaira, anak Pak Kiai. Dan anak laki-laki itu cucu kedua Pak Kiai.
Jelas Ustazah Aisyah yang baru saja keluar dari ruang tamu. Dia cantik banget ya Ustazah, kata Ana berdecak kagum. Kak Humaira memang cantik. Bahkan dia dijuluki kembang desa waktu dia masih muda. Karena selain cantik fisik, hatinya juga cantik. Dia soleha dan cerdas. Banyak lelaki dari berbagai kalangan ingin meminangnya. Tapi dia malah memilih Tuan Zapran, yang hanya pembisnis hebat di kotanya. Jelas Ustazah Aisyah. Oh iya, Vida dan Siva mana? Bukannya aku minta kalian bertiga. Lanjut Ustazah Aisyah. Siva dan Vida duluan balik ke asrama. Katanya sakit perut. Jelas Ana. Oh begitu. Ya sudah ayo kita balik ke asrama. Bukankah hari ini kamu mau setoran hafalan kan? Kata Ustazah Aisyah. Ana mengangguk. Setelah itu dia dan Ustazah Aisyah bergegas menuju asrama. Ustazah Aisyah dulunya adalah santri di bawah bimbingan Humaira. Jadi wajar dia tahu tentang Humaira. Beda dengan Ana. Meski dia tahu tentang anak sematawayang Pak Kiai, tapi dia tidak pernah melihatnya secara langsung. Seminggu kemudian, tiba saatnya acara yang ditunggu-tunggu, yaitu penyambutan santri dan santriwati baru di pesantren. Beberapa lomba diselenggarakan dengan meriah, yang boleh disaksikan oleh seluruh penghuni pesantren dan masyarakat sekitar. Meski begitu, tempat duduk wanita dan lelaki tetap beda. Ana dan Siva ikut lomba Korea, mengaji dengan suara indah, dan memanah tingkat umum. Sedangkan Vida hanya mengikuti lomba tahfidz 10 juz. Hari sudah hampir siang. Ustazah Aisyah terlihat bingung, karena persediaan bahan makanan kurang di dapur. Segera dia mencari santri yang sedang tidak bertugas. Melihat Ana keluar dari asramanya sehabis mengikuti lomba, Ustazah Aisyah langsung memanggilnya. Ana langsung menoleh seraya bertanya. Iya, ada apa Ustazah? Apa kamu sudah selesai lomba? Tanya Ustazah. Ana langsung mengangguk. Ada apa memangnya Ustazah? Tanya Ana. Kita kekurangan sayuran. Apakah kamu bisa membantuku untuk mengambil beberapa sayuran di kebun belakang pesantren? Tanya Ustazah. Bukankah itu dekat dengan asrama anak cowok ya? Tanya Ana. Ustazah Aisyah tampak berpikir, memang benar. Tapi kan ada penghalang tembok, dan juga semua anak cowok lagi mengikuti lomba kan? Lanjut Ustazah Aisyah. Baiklah, aku akan segera mengambilnya untukmu, kata Ana sambil meraih keranjang sayur dari tangan Ustazah Aisyah. Sesaat kemudian, Ana sampai di kebun. Kebun itu cukup luas dan ditumbuhi berbagai macam sayuran. Di samping kebun ada beberapa pepohonan yang cukup lebat dan tinggi. Bisa dikatakan mirip hutan. Dan itu terlihat menyeramkan meskipun di siang hari. Tanpa ragu Ana mengucap basmalah dulu sebelum masuk ke kebun. Setelah itu Ana langsung memetik beberapa sayuran. Tiba-tiba saja terdengar suara sesuatu yang terjatuh. Plak, aduh. Suara rintihan itu terdengar dari balik pohon yang lebat. Ana langsung kaget dan melirik ke arah pohon itu. Ya Allah, suara apa itu? Batin Ana. Tolong. Suara itu terdengar kembali. Kali ini suara orang minta tolong sambil menahan sakit. Sepertinya suara itu terdengar dari balik pohon itu. Aku lihat aja deh. Siapa tahu memang ada orang yang butuh pertolongan. Batin Ana dengan ragu. Tanpa pikir panjang lagi, Ana berjalan pelan mendekati pohon itu. Tolong aku. Suara itu terdengar semakin dekat. Ana mempercepat jalannya. Namun ada rasa khawatir di hatinya mendengar suara itu. Tolong. Suara itu semakin keras terdengar dari balik semak yang rimbun. Ana langsung menyingkap semak-semak dengan hati-hati. Seketika itu matanya terbelalak, melihat kaki pemuda itu terjepit di antara potongan kayu yang besar. Astagfirullahalazim. Dia kan cucunya Pak Kiai. Kenapa dia bisa di sini? Dia habis ngapain? Sehingga kakinya sampai terjepit begitu. Batin Ana dengan ekspresi cemas sekaligus terkejut. Menyadari kedatangan Ana, pemuda itu mendongak sambil berkata, "Bisakah kamu membantuku menyingkirkan kayu yang menjepit kakiku ini?" Mendengar pertanyaan pemuda itu, Ana terlihat bingung. Dia melirik ke kiri dan kanan. Namun kebun terlihat sangat sepi. Dia semakin khawatir dan gelisah tak tahu harus berbuat apa. "Kenapa kamu hanya diam?"
Tanya pemuda itu dengan kesal. Mendengar suara pemuda itu, Ana merasa udara dingin muncul mengelilinginya. Aku akan mencari bantuan dulu, kata Ana. Apa kamu gila? Ucap Alvin sambil menatap tajam ke arah Ana yang menunduk. Apa maksudmu? Tanya Ana. Kalau kamu mau memanggil orang, itu lama. Keburu saya mati kesakitan di sini, kata Alvin dengan sinis. Tapi kita sedang di pesantren. Perempuan dan laki-laki dilarang terlalu dekat, jelas Ana sambil menunduk dengan ekspresi bingung. Ekspresi Alvin menjadi rumit. Allah tidak akan marah padamu dalam keadaan seperti ini. Lagi pula aku tidak mungkin macam-macam padamu. Ana tampak berpikir. Dia sependapat dengan Alvin. Karena tidak tega melihat pemuda itu terus menahan sakit, Ana meletakkan keranjang sayurnya. Kemudian dia berusaha menyingkirkan kayu itu dengan sepenuh kekuatannya, dibantu oleh tangan Alvin juga. Beberapa menit kemudian, kayu itu berhasil disingkirkan oleh Ana. Ana menarik nafas dan terjatuh ke tanah, sambil menyeka keringat di dahinya dan mengucap syukur. Alhamdulillah akhirnya. Ketika Ana hendak berdiri, dia melihat kaki Alvin terus berdarah karena goresan kayu yang cukup tajam. Ana mendekat dan berjongkok di samping Alvin. Setelah itu dia langsung merobek jilbabnya sedikit untuk menghentikan pendarahannya. Melihat apa yang dilakukan Ana, sepasang bola mata yang indah itu menatap ke wajah Ana yang berseri. Terima kasih, ucapnya. Setelah Ana selesai mengikat potongan jilbabnya di kaki Alvin. Sama-sama. Tapi kenapa kamu bisa ketindih batang pohon? Kamu abis ngapain? Tanya Ana tanpa melihat Alvin. Hanya ingin menikmati pemandangan dari atas. Pas turun baru jatuh, jelas Alvin. Mendengar cerita Alvin, Ana langsung memalingkan matanya ke arah pohon mahuni yang lumayan tua. Pantas jatuh, pohonnya tinggi, ucap Ana dengan tidak percaya. Mendengar perkataan Ana, pemuda itu meliriknya penuh arti. Tepat saat itu hujan langsung turun dengan derasnya. Ana menjadi panik. Melihat Ana yang panik, Alvin bangun dari duduknya dan berusaha menopang kakinya yang sakit. Setelah berhasil berdiri, dia langsung menarik lengan Ana dan segera membawanya berteduh di bawah pohon mahuni yang ada di dekatnya. Karena kaget Ana tidak menyadari lengannya dipegang oleh Alvin. Kita berteduh sebentar di sini, kata Alvin sambil menyingkirkan air hujan yang membasahi bajunya. Ana hanya diam dan termangu dengan deg-degan. Keringat dingin mulai bercucuran di dahinya. Timbul rasa tidak nyaman berduaan dengan lelaki di tempat sepi. Ya Allah ampuni Ana. Hujan tolong cepatlah reda, batin Ana. Sedang Alvin nampak biasa saja. Karena dia anak kota yang sudah terbiasa berbaur dengan anak perempuan di SD dan SMP-nya. Jadi dia tidak terlalu panik seperti Ana ketika berduaan di tempat sepi. Dari celah dedaunan, hujan turun menyelinap membasahi wajah mereka. Tiba-tiba Alvin membuka jaketnya. Ah, kenapa kamu melepas jaketmu? Ana mulai berpikir buruk dan menutup matanya. Pakailah, kata Alvin sambil menjulurkan jaketnya. Mendengar perkataan Alvin, Ana mengintip di balik celah jarinya. Melihat jaket yang diulurkan kepadanya, Ana langsung membuka